Jadi saya sampaikan bahwa saya bisa datang ke sini suatu hal yang sangat luar biasa. Ini karena dua hal. Saya nepol Bang Rocky, mungkin 10 kali nepol, diangkatnya cuma sekali. Gitu. Karena sibuknya dan sebagainya. Gitu. Tapi tiba-tiba semuanya mau ke sini. Ketika saya sampaikan bahwa kita akan ke Bandung nih. Bandung adalah kota perjuangan. Tahun 1955, Konferensi Asia Afrika. Itu kan negara-negara yang berjuang merdeka, baru merdeka berkumpul di sini, bergandengan tangan untuk melawan kapitalisme. Dan yang kedua, setelah reformasi, Bandung pun merupakan kota perjuangan yang memberikan contoh yang terkini. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa demokrasi yang dilaksanakan setelah 98 itu digodok di Seskuat, yang isinya adalah bahwa ABRI sekarang menghilangkan fungsi sospolnya. Di fungsi ABRI tidak ada yang perintah, itu tidak ada yang perintah, nggak ada yang perintah, tapi inisiatif. Jadi itu di Seskuat. Kemudian menetapkan pemilihan presiden, wakil presiden, wali kota, bupati, gubernur dengan cara yang transparan dan terbuka. Kemudian pemisahan Polri dari ABRI. Itu yang dilaksanakan. Selanjutnya masih banyak lagi. Termasuk kebebasan bicara, itu dirumuskan di situ. Tetapi sekarang udah mulai dikucil lagi kebebasan bicara, gitu kan? Ya. Itu, maka begitu saya ngomong seperti ini, nggak tahu, nggak pakai bicara, tahu-tahu semuanya hadir. Karena memang kita semuanya orang-orang yang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menyelamatkan negeri ini. Sama dengan saudara sekalian. Tadi malam saya ditelepon sama Pak Riki, ketua yayasan. Apa sih bicaranya? Pak, tolong sampaikan situasi yang sekarang secara global, kemudian situasi dalam negeri. Setelah itu baru mengapa negeri ini menjadi seperti ini, kemudian terus apa yang harus dilakukan oleh generasi muda. Maka berdasarkan itu, kalau namanya ketua yayasan sudah menyampaikan pantun, maka saya juga harus pakai pantun, kan gitu. Pisau kujang, senjata sakti yang selalu ada di badan saya, itu akan saya gunakan kapanpun untuk membela bangsa. Generasi muda, Gen Z, memang keren. Tetapi apakah dia sebagai pewaris republik ataukah budak bangsa asing? Gak ada yang tepuk tangan ya? Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa semua substansi dalam materi kuliah umum ini adalah hasil pemikiran saya berdasarkan teori-teori, fakta-fakta, kejadian-kejadian. Jadi ini hasil pemikiran saya. Mari kita lihat kondisi global yang sebenarnya. Sama-sama kita tahu bahwa Trump menculik, saya bilang menculik Presiden Venezuela dan menyatakan bahwa akan menguasai cadangan minyak di Venezuela.
Selanjutnya Greenland pun sudah ada lampu hijau yang katanya sudah perjanjian, padahal Perdana Menteri Denmark nggak pernah mengatakan pernah perjanjian, tapi bilang sudah perjanjian. Itu pun persiapan diambil, sehingga NATO sekarang sudah persiapan. Kanada pun diancam. Ini adalah suatu yang kejadian berulang secara identik, tapi waktunya beda. Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman, mengatakan seperti ini. Jadi pada tahun 800-an, mulai dari Inggris, Belanda, Jerman, Itali, Belgia, Spanyol, Portugis, dan lainnya, mereka keluar untuk menjajah. Kalau dilihat sekarang ada bangunan-bangunan baku di sana, itu semuanya uang dari penjajahan, itu hasil penjajahan. Dan situasi berulang sekarang ini. Saya perlu menyampaikan seperti ini. Mengapa demikian? Ada hal yang mengerikan, bahwa kondisi bumi ini sekarang ini sudah dihuni 826, ya saya ulangi, 8 miliar 236 ribu. Jadi saya ulangi, 8 miliar 236. Ini 16, tapi sekarang kalau kita lihat sudah menjadi 8236 kurang lebih. Nah, ini kelihatannya biasa, orang beranak pinak biasa kan? Tetapi berdasarkan penelitian, Stanford University mengatakan bahwa idealnya bumi ini hanya dihuni 1,5 sampai 2 miliar. Bayangkan, sekarang sudah 4 kali lipat. Inilah sebenarnya dari semua permasalahan yang ada sekarang ini, pasti ada kaitannya dengan ini. Inilah yang disebut teori Thomas Malthus, di mana pertumbuhan penduduk meningkat secara eksponensial 2, 4, 8, 16 dan seterusnya, tetapi produksi pangan bertambah secara linear 1, 2, 3, 4. Jadi suatu saat akan terjadi pertemuan kritis ketika jumlah penduduk besar, cadangan pangan menipis. Apalagi dijelaskan sama Pak Kaban tadi, banyak kerusakan lingkungan, pemanasan global dan sebagainya. Selanjutnya, dari ini semuanya ada sebuah teori peak oil theory. Ketika cadangan minyak sudah mulai berkurang dan penggunaan banyak, maka berubah cara bisnis. Saya sampaikan waktu tahun 2014 10 Maret di UI, bahwa nanti ada orang tidak punya sepeda motor tapi dia bisa kendalikan sepeda motor. Kita belanja dari rumah saja, pakai laptop kita bisa lihat, ternyata itulah Grab, Wikipedia dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya yang menyebabkan krisis ekonomi, depresi ekonomi, kemudian berlanjut kepada peningkatan kejahatan, konflik antar negara. Dan ini akan saya buktikan nanti, ya, tatanan masyarakat tidak dipakai. Inilah yang terjadi karena terjadilah kompetisi global untuk memperebutkan minyak pada saat itu. Buktinya, ketika pangan energi krisis ini semuanya adalah negara-negara penghasil minyak dan semuanya konflik. Pada tahun 2014 saya bicara di UI, saya bertanya, kenapa Ukraina nggak terjadi konflik waktu itu? Saya bertanya sama mahasiswa, tapi saya yakin suatu saat pasti terjadi, sudah terjadi. Yang perlu menjadi kewaspadaan, Venezuela terjadi. Itulah teori yang akan saya sampaikan nanti, karena Venezuela letaknya di ekuator. Jadi Michael Rawls mengatakan bahwa kekayaan alam itu akan menimbulkan konflik, karena sumber daya alamnya itu tidak akan bertambah, malah berkurang dengan pemanasan global tadi. Kemudian Jared Diamond juga mengatakan bahwa di ekuator itu kalau kita nanam padi hasilnya lebih banyak. Padahal pangan itu adalah konsumen yang diperebutkan. Dari dua ini, maka Indonesia kaya dengan semuanya itu. Karena negara kawan hayati. Contohnya kalau di Eropa,
ada waktu jeda 4 bulan sampai 5 bulan tidak bisa tanam karena musim salju. Sehingga kondisi ini menarik perhatian dan ini sudah diingatkan ya, sudah diingatkan. Mengapa? Karena kondisi geografi kita ini, lihat Indonesia, di selatannya Australia, di atasnya yang oranye itu Cina. Jadi kalau Amerika dengan China sekarang ini bersitegang, maka yang jadi titik sentral perebutan adalah Indonesia. Mengapa? Ketika Amerika bisa menguasai Indonesia, maka akan menyerang Cina dengan mudah. Dengan pangkal perlawanan Indonesia, jaraknya lebih dekat. Tetapi kalau Cina menguasai Indonesia, pangkalan militernya di Australia nggak bisa bergerak karena dikunci oleh Indonesia. Inilah maka posisi kita dari segi energi, pangan, air, peta geografi sangat strategis dan diperebutkan. Maka Bung Karno pernah mengingatkan kita semuanya bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat akan membuat iri negara-negara di dunia. Inilah sebenarnya kenapa kita sekarang seperti ini tanpa kita sadari. Ini yang saya mau jelaskan kepada generasi semuanya ini. Saya tadi begitu tanya sama Bang Revi, semuanya diam, karena tidak mau melek tentang kondisi negara ini. Itu wajar. Ini saya akan jelaskan mengapa demikian. Maka kita harus benar-benar waspada. Inilah yang saya jelaskan, kita semuanya waspada. Kalau tidak, seperti dengan pantun saya tadi, kamu akan menjadi budak negeri asing di negeri ini. Jangan salah, saya pernah ketemu supir Grab S2. S2. Kalau kamu nggak peduli, kamu aja penikmat sekarang ini, maka apa yang dikhawatirkan kita semuanya akan terjadi. Jadi kami berlima kesini ini hanya ingin membangunkan. Karena apa? Kami merasa berdosa kalau tidak memberikan warisan republik kepada generasi muda. Tetapi kondisinya memang sulit. Kalau tidak hati-hati ya kami mewariskan generasi yang menjadi budak bangsa asing di negeri sendiri. Kita lihat Indonesia sekarang ini. Indonesia dibentuk oleh kesadaran dari manusia-manusia Indonesia yang ingin merdeka. Tidak ada kelas sosial yang istimewa, tidak ada hak politik dan ekonomi berdasarkan keturunan seperti sekarang ini, serta seluruh warga negara setara. Maka dengan perjuangan gigih kita merdeka. Dan kemerdekaannya bukan hanya sekedar merdeka, bebas dari penjajahan, tetapi juga emansipasi sosial, diberi kebebasan, yang itu sekarang mulai dikunci dengan KUHP yang terbaru sekarang ini. Bukankah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyampaikan bahwa kemerdekaan, ya, menjanjikan kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di manakah keadilan itu? Nanti kita bisa lihat. Apakah sudah adil belum? Apa yang terjadi? Kenyataannya bukan seperti yang disediakan. Mengapa? Karena ada yang namanya oligarki. Suatu sistem kekuasaan yang struktur, di mana terjadi fusi, penggabungan antara kekuatan politik, birokrasi, dan kekuatan ekonomi. Tadinya sekarang pengusaha bisa jadi penguasa karena dia menguasai politik, menguasai ekonomi, menguasai birokrasi. Inilah kenyataannya membuat kita sekarang seperti ini. Dan ini tumbuh subur seperti yang saya sampaikan pada zamannya saudaranya Pak Raffi Harun, Pak Joko Widodo. Ini hasil pemikiran saya seperti itu.
Jadi ekonomi, politik, sumber daya alam, semua terkonsentrasi pada segelintir oligark. Sehingga Transparansi Internasional menetapkan skor corruption perception index kita sangat luar biasa, menjadi 37 dari 100. Ini kalau kuliah di sini udah dikeluarin. Betul Pak Rektor ya? Dikeluarin kalau di sini. Turun dari yang tadinya 40. Bahkan kita menjadi ranking 99 dari 180. Jadi di atas, di bawah 50%. Ini yang terjadi. Jadi terjadi ketimpangan ekonomi. Gini rasio aja 0,38. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Dari 20% penduduk lapisan teratas menguasai 45% total pengeluaran nasional, sementara 40% penduduk terbawah hanya 18,56%. BPS yang katakan 40% orang terkaya menguasai sekitar 59% total kekayaan, sedangkan 1% teratas menguasai 20%. Bayangin, sisanya ya untuk kita ini. Ini data terbaru ini. Inilah kondisi sekarang ini. Silakan Anda tidak melihat politik, menikmati pembangunan sekarang, silakan. Mengapa ini terjadi di masa Jokowi? Ya karena akibat kebiasaan ekspor terhadap sumber daya alam. Kemudian melakukan pembangunan infrastruktur yang tanpa perencanaan, yang bisa cair dibangun. Sama aja seperti Bandung kan, sudah enak-enak di sini, tiba-tiba pindah Kertajati, sudah jauh, jarang lagi yang ke sana. Kemudian kenaikan upah tidak seimbang dengan pengeluaran dan praktek oligarki merajalela. Itu pun terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa. Bayangin kalau saya tinggal di hutan sejak lahir, dari moyang saya di hutan, dan saya makan dari berburu, mengambil madu, minum dari air situ. Tiba-tiba saya diusir dengan secari kertas. Itu kan terjadi dengan masyarakat adat. Itu yang terjadi. Gak usah jauh-jauh lah. Di daerah Kendal, Jawa Tengah, ini yang terjadi. Dalam kondisi seperti ini, saya persingkat saja, kritik dibungkam. Itu yang dikatakan Bang Refli. Kritik dibungkam. Kita bicara. Kita bicara, teman-teman saya, Syahganda Nainggolan, Dr. Syahganda Nainggolan, Dr. Anton Permana, kan? Dr. Jumhur Hidayat, dan lain sebagainya, masuk di penjara, dan penyidiknya pun bingung minta maaf karena memang harus. Ketika itu saya jadi saksi ahlinya Anton Permana. Saya duduk, saksi ahli itu kan duduknya di terdakwa kan, benar Bang ya, di terdakwa saya duduk. Saya coba bicara, saya bilang, yang terhormat Bapak Ibu Jaksa, yang saya muliakan Bapak Hakim, saya di sini heran. Seharusnya saya di sini bukan sebagai saksi ahli, tetapi sebagai terdakwa. Karena saudara Anton Permana itu diperiksa sampai sekarang itu karena menyebarkan pernyataan kami yang ditandatangani oleh saya sama Prof. Wahab sama Prof. Dini Samsudin, yang buat tidak diapa-apakan, menyebarkan di penjara. Sehingga saya menggunakan hak saya. Kalau saya mau jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya saya diam. Setelah selesai minta foto juga. Hakim sama kejaksaan. Saya juga cuma melaksanakan perintah. Bayangkan betapa menyedihkannya. Kebebasan akan terus menurun dengan hadirnya KUHP yang baru sekarang ini. Terus pertanyaannya, bagaimana sih
masa depan Gen Z dengan perubahan di Indonesia ini. Indonesia tidak kurang sumber daya manusia, banyak sekali sumber daya manusia, termasuk rekan saya, Bapak Muhammad Saididu. Tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dia ngomong, Pak Gatot, saya mau ke Australia, anak saya di Buddha S2, sangat muda, hebat, saya bilang gitu. Tapi satu saya mau, kalau kamu bisa membawa anakmu pulang, anaknya laki-laki, pulang ke Indonesia, kamu hebat, pasti bisa saya bapaknya. Oke. Begitu pulang, bener Pak Gatot, dia nggak mau pulang. Loh, katanya bisa mana? Saya bisa paksa, cuma ada persyaratannya. Saya mau pulang ke Indonesia, kalau di Indonesia ya, yang sama-sama kita banggakan, menghargai profesionalisme saya, dan saya juga bisa meniti karir saya dengan profesionalisme saya. Bapaknya menyerah, itu nggak bisa di Indonesia sekarang. Akhirnya sekarang tetap di Australia. Anaknya padahal cuma 1, makanya dia pacaran terus itu tuh. Ini bagaimana kalau semuanya itu baik birokrasi, kemudian pengadilan, apapun harus menggunakan uang. Itu sudah umum. Anak buah saya waktu itu pernah, dia akan mengurus KTP. Sampai jam 11, perempuan nih di kelurahan, enggak, dibuat boter-boter. Sudahlah, saya bilang, kau tanya, Bapak maunya berapa? Saya hanya punya uang sekian. Diambil, selesai. Ya, Bu, dari awal ngomong bayar sekian gitu. Itu yang terjadi. Nah, ini yang paling penting. Sekarang ini kita sudah mulai bonus demografi. Bonus demografi itu adalah umur efektif yang masih bisa kerja itu lebih banyak dari umur yang tidak bisa bekerja. Ada anak kecil sampai dengan orang yang manual. Jadi kalau bonus demografi itu harusnya yang masih bekerja ya itu tidak berat membiayai, karena yang bekerja lebih banyak dari yang tidak bekerja. Kalau kerjanya ada kerjaan. Nah, sekarang saya pakai data tahun 2022. Jumlah penduduk waktu itu 275 juta jiwa. Ini Gen Z, dengarkan benar-benar, lihat benar-benar. Kemudian usia produktif itu 64%. Jadi 176 juta jiwa. Berarti bonus demografi dong. Kemudian peluang kerja. Kerja informal 84,13 juta dan 83. Sehingga ya kurang lebih 125, kurang sedikit lah. Jadi 176 dikurangi 125, ketemunya angkanya 51 juta lapangan kerja yang kurang gitu. Nah, sekarang adik-adik sekalian, kira-kira mulai kerja nanti tahun 2030 kan? Kurang lebih kan? Kita lihat tahun 2030. Ini jumlah penduduk 290 juta jiwa kurang lebih, kemudian usia produktif 190 juta. Itulah yang dikatakan, yang tadinya 51 juta ditambah 16 sehingga 70, hampir 70 juta lapangan kerja yang tidak bisa disiapkan. Itulah yang membuatkan Gibran menyampaikan janji kampanye akan menyiapkan 19 juta lapangan kerja. Tepuk tangan buat Gibran. Janjinya seperti itu, tapi saya suruh tepuk tangan karena itu adalah harapan. Harapan yang diberikan sampai sekarang tidak menjadi nyata, terus malah berkurang terus. Itu harapannya. Jadi itulah realita pahit tahun 2030 untuk Gen Z. Lapangan kerja formal menyempit, upah dengan biaya hidup, pendidikan tinggi tidak menjamin pekerjaan layak. Ini kenyataan. Kalau kamu diam-diam seperti ini, tidak peduli dalam kondisi politik, dan sebagai penikmat pembangunan,
siap-siaplah Anda menjadi budak di negeri sendiri. Banyak sekarang budak. Ini Pak Jokowi katakan, wah pertumbuhannya gini. Kemudian Amartya Sen, ini saudaranya Pak Rocky Gerung, dia tahu waktu beliau masih kecil, waktu itu di India ada sekelompok orang Islam dikejar-kejar oleh orang Hindu. Dia pulang, masuk rumah, nggak berani keluar. Tetapi karena terdesak untuk anak kecilnya, dia keluar. Aja dikerot sampai mati. Itulah yang memang bekas secara psikologi. Ya, si Amartya Sen ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nggak ada gunanya kalau tidak menyiapkan secara nyata manusia bisa bekerja secara baik, kemudian diberi peluang untuk berpartisipasi dan dimanusiakan. Ini yang berbahaya. Kira-kira benar apa enggak itu Bang? Soalnya saya bicara agak gugup kalau ada Bang Rocky itu. Nah, mengapa demikian? Dari kondisi global tadi, sebenarnya Indonesia menjadi target neo-imperialisme dan kolonialisme. Target. Tapi itu tidak dilakukan langsung oleh negara yang akan menjajah, menguasai, tapi lewat boneka-boneka. Itu yang saya katakan proksi. Apa yang harus dia kuasai? Dia kuasai pemerintahan atau birokrasi. Lewat apa? Pilpres. Pilpres dan pilkada yang sekarang ini sebelumnya dilakukan dengan undang-undang dirubah, kemudian penugasan PJS, ya kan, pejabat sementara. Itu hampir 50% lebih. Ya otomatis itu bagian dari itu. Sama pilpresnya kan juga sama. Anaknya presiden jadi wapres. Kemudian kuasai politik, parpol, ormas, RSMN, media dikuasai. Birokrasi itu dari ujung sampai ujung sudah dikuasai. Kemudian politik sama, media harus berita apa yang boleh disampaikan. Itu. Kemudian dibungkam kalau tidak. Bahkan sekarang ormas terbesar pun dikuasai dengan dikasih konsesi batubara. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Itu bentuk penguasaan. Ekonomi juga. Ekonomi, sumber daya manusia, alam, semuanya sudah dikuasai. Siapa yang menguasai mereka? Tanya mereka perannya apa di negeri ini kok bisa begitu besar? Cek coba. Kenapa dia bisa besar? Kenapa kebijakannya hanya berapa persen untuk negara? Lebih besar dia. Dan sumber daya manusia termasuk politik Jokowi sekarang masih ada ketakutan. Masih ada ketakutan itu. Makanya inilah satu-satunya saya diundang oleh universitas yang ditandatangani oleh rektor. Ini suatu kebanggaan dan keberanian yang luar biasa. Tepuk tangan. PDF sudah saya bagikan ya, secara detailnya ada di PDF. Inilah sebenarnya evaluasi terhadap rejim Jokowi. Ternyata yang menguasai pemerintahan, birokrasi, menguasai politik, menguasai ekonomi, itu semuanya adalah rejim politik Jokowi. Itu menurut pemikiran saya. Bagaimana ini saya sudah sampaikan tadi ya. Ini pilkada, kontrol institusi dan sebagainya saya lewati aja. Politik sudah saya jelaskan tadi, kemudian ekonomi sudah saya jelaskan tadi ya, ada semuanya. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia negara yang kuat? Kalau saya jelaskan tadi Indonesia kuat, berarti saya salah. Iya dong. Indonesia yang kuat apa sih? Standar global nih, kuat dalam sains. Apa produk-produk inovasi hasil penelitian Indonesia? ASMK kan? Itu sains, produk-produk inovasi nggak ada. Kuat dalam finansial. Finansial itu sekarang ini nggak usah banyak ngomong deh. Hutang kita berapa? Itu saja.
Hutang kita berapa? Kemudian yang menyedihkan, yang lampu merah untuk kita semuanya, kita dihukum oleh internasional, sehingga hari ini saham kita turun dari kemarin dengan sekarang kurang lebih sudah 19% turun. Saham kita merah turun. Ini berarti apa? Investor pada takut investasi di sini dan cepat-cepat menjual sahamnya sebelum dia bangkrut. Ini posisi yang sangat berbahaya ya kondisi sekarang ini. Saya tidak masukkan karena ini pertahanan inilah yang diingatkan oleh SBY. Kemudian disambung dengan Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin. Kita harus konsolidasi menghadapi kemungkinan ini. Tetapi konsolidasi ini jangan diartikan yang macam-macam yang disampaikan Menteri Pertahanan. Yang dimaksud Menteri Pertahanan, karena kalau konsolidasi alutsista tidak mungkin. Kita akan membeli lama, tapi kita kembali kepada sistem pertahanan kita, yaitu pertahanan rakyat semesta. Jadi pesannya, dari luar boleh masuk ke sini, tapi kamu tidak mungkin bisa keluar, karena rakyat yang akan berperang bahu-membahu bersama TNI. Pertanyaannya, apakah rakyat saya sekarang seperti itu? Ketika dia berpikir negara tidak mencari dia, ketika dia berpikir negara tidak mencari dia, untuk apa? Nah, ini yang berbahaya. Jadi memang kita dalam kondisi yang berbahaya. Sekarang kita bicara, apakah transisi kekuasaan kita normal? Tidak normal. Lihat, lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburu tata kelola keamanan, dan meningkatnya ketimpangan sosial serta kecemasan generasi muda. Ya, generasi muda di sini aja nggak cemas mungkin, karena dia sudah mampu menyangga buana tadi kan gitu. Jadi ini yang menjadi ganjalan persoalan Jokowi Gibran bukan menang atau kalah. Ini persoalan krisis etika kekuasaan dan konstitusionalisme. Pencalonan Gibran kecelakaan hukum, hasil dari pembengkokan konstitusi, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi, dan normalisasi politik dinasti. Akibatnya Presiden Prabowo mulai pemerintahan dengan beban legitimasi yang tidak ia ciptakan, tetapi harus ditanggung di hadapan rakyat, karena merupakan satu paket. Saudara-saudaraku sekalian, negara tidak akan runtuh oleh suatu kebijakan yang keliru. Melainkan oleh akumulasi pembiaran sistemik. Itulah yang sedang kita hadapi. Para generasi membiarkan ini semuanya, tidak ada yang bergerak. Senior Pak Rafi Harun tadi angkat tangan, gak ada yang angkat tangan ya. Memang generasi sekarang lagi menikmati pembangunan. Karena sejarah selalu mencatat, ingat, sejarah selalu mencatat. Negara runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena pembiaran dari dalam. Dan inilah sebenarnya tugas generasi muda. Dan ada tanda-tanda bahaya. Saya tidak jelaskan, tetapi terjadi sabotase struktural. Mulai dari Menteri Keuangan, kemudian pagar laut, kemudian Bahlil mengeluarkan gas melon, kemudian bensin oplosan, kemudian penundaan pengangkatan PNS dan PPK, kemudian banyak lagi, nanti silakan dibaca saja karena waktunya terbatas, sangat banyak ini. Kalau sebutkan nanti habis waktunya. Bahkan lagu Indonesia Raya pun harus bayar tuh. Kita supaya jadi orang jadi bisu nanti. Kemudian ini juga saya singkat saja, dengan KUHP yang baru mengancam demokrasi. Tadi disampaikan sama Bang Refli, pasal-pasalnya penghinaan presiden wakil presiden, penghinaan pemerintah dan lembaga negara, demonstrasi tanpa pemberitahuan, demonstrasi atau parade tanpa izin,
penghinaan terhadap pengadilan, contempt of court, kemudian pencemaran nama baik dan fitnah. Ini semuanya pasal yang sangat karet, dan inilah yang membuat represif, dan ini bisa membuat legitimasi pemerintahan jatuh karena dia mengekang. Dia mengekang semuanya, dan yang paling berbahaya ketika semuanya dibungkam, ketika semuanya dibungkam, kan harusnya KUHP itu melindungi rakyat, bukan menindas rakyat. Tapi ketika kita semuanya dibungkam, media dibungkam, diam, kemudian yang lainnya diam, itu akan berpindah tempat, yaitu di luar negeri, lewat saudara-saudara kita diaspora sana. Ketika seluruh dunia berbicara, maka bentuk opini terjadi. Opini terjadi bahwa demokrasi Indonesia mati. Maka bisa aja negara kuat dengan alasan demi menegakkan demokrasi saya akan hadir di sini. Kalau 98 tidak usah hadir, karena nggak usah hadir pun sudah dikuasai. Kalau sekarang nggak pakai gitu, karena dua yang didapat sudah dikuasai, dia dapat sumber daya alamnya lagi. Memang demokrasi tidak akan mati seketika, tapi demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Melemah perlahan-lahan. Ketika warga negara kata, ketika aktivis mulai menghapus unggahan, ketika jurnalis memilih aman daripada akurat, tidak seperti Bang Hersum, Bang Rafli ya. Ini pengecualian. Maka dampak jangka panjangnya adalah pertumbuhan ekonomi terancam stagnan. Ini bukan stagnan, dengan saham turun pasti turun. Defisit anggaran membesar, kepercayaan publik menurun, dan gejolak sosial gengsi semakin nyata. Lo gengsi, jangan sadar, kalau enggak ya tidur aja, ngapain capek-capek. Dan ada hal yang lebih berbahaya lagi. Ini rejim Jokowi sangat cerdas untuk membuat bom waktu. Lihat, sertifikat gratis selama 7 tahun berturut-turut, 2017 sampai 2023, saya belum dapat yang 24. Ini kurang lebih 57 juta sertifikat berdasarkan girik yang gratis dibagikan oleh Jokowi. Gratis diberikan. Luar biasa kan Jokowi kan? Dan ada peraturan baru. Ada peraturan baru. Peraturannya dibuat pada tanggal 21 Februari 2021. Yaitu PP nomor 18 tahun 2021, yang isinya antara lain giring tidak lagi diakui sebagai barang bukti kepemilikan tanah. Apabila ini dilakukan, maka Buser senang sekali. Buser senang sekali. Akhirnya opini terbentuk bahwa Jokowi adalah pahlawan bagi rakyat yang menggratiskan pembuatan sertifikat. Tetap Prabowo maling tanah karena girik diambil, dimasukkan bank tanah. Ini, dan seharusnya Menteri BPN ya, itu juga rezim Jokowi sih ya, tapi ya seharusnya dia diangkat kan zamannya Pak Prabowo dong. Harusnya diangkat Pak Prabowo. Ini berbahaya. PP ini ditunda dulu atau dibatalkan karena kan Bapak jelek. Tapi kan tidak, dia kan punya ambisi. Kalau giring-giring itu tidak diwakili, maka ditaruh dalam bank tanah. Nah, bank tanah mulai sekarang didaftarkan sebagai proyek strategi nasional. Tujuannya apa? Begitu dapat situ nggak bisa diapa-apain lagi, punya kekuatan kan? Dan itulah dia bisa akan menjadi kaya. Menurut pemikiran saya dia bisa jadi kaya. Dan menurut pemikiran saya, yang tadinya kepengen jadi ketua NU, mungkin dia akan merebut dari Bahlil karena punya uang untuk jadi ketua Golkar. Inilah yang bahayanya. Inilah cara cerdik untuk mengajukan Prabowo. Dan selanjutnya yang paling bahaya, silakan simak ya. Mohon maaf
Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Ya, ketika Kapolri menyampaikan pernyataan akan pertahankan posisi institusinya sampai di darah penghabisan dan memerintahkan semua jajarannya, alarm darurat demokrasi berbunyi keras. Alarm demokrasi berbunyi keras. Itu yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini puncak dari 3 kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri. Yang pertama, membentuk tim reformasi tandingan, menerbitkan peraturan kepolisian nomor 10 dan mengunci ruang koreksi walaupun sudah ada Mahkamah Konstitusi. Ketiga, kini menantang di ruang publik secara terbuka dengan diksi ekstrim. Ini sinyal bahaya bahwa disiplin konstitusi sedang diuji secara terbuka. Pertanyaan sebenarnya, tantangan itu ditujukan kepada siapa sih? Iya dong, dia menantang kan? Tantangan itu kepada siapa? Pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari harus dijawab itu. Siapa sebenarnya yang tantangan Kapolri? Artinya Kapolri sedang menguji batas kewenangan presiden sebagai memegang mandat konstitusional tertinggi. Pesan implisitnya jelas kepada presiden, jangan sentuh struktur Polri. Pernyataan ini menciptakan tekanan simbolik kepada presiden. Dan ini saya sampaikan, saya lulusan Akademi Militer, Sigit juga sama-sama pernah di Akademi Militer. Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Dan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit sudah melakukan pengkhianatan bersama-sama dukungan anggota DPR terhadap presiden dan terhadap negara. Ini luar biasa. Tapi saya perlu ingatkan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit, Kapolri, kasihanilah polisi-polisi seniormu yang sudah mengukir baik mulai dari Pak Ugeng dengan sebelum Pak Sigit. Ini pun Menteri Dalam Negeri pun mengatakan, saya tidak mau polisi di bawah kementerian. Siapa dia? Cuma Menteri Dalam Negeri, ngapain bicara seperti itu? Siapa pimpinan dia? Harusnya sadar dong, apakah kelakuannya seperti itu? Itu pun pernyataan itu sebelahnya ada Kabin. Dulu sama Kabin itu ngomong seperti itu. Bayangkan. Jadi dikiranya Jenderal Polisi gitu Pak Prabowo sebagai boneka, bisa dia mainkan. Saya ingatkan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit, Presiden kita Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto itu adalah mantan Danjen Kopassus pasukan khusus, mantan Pangkostrat. Tidak ada apa-apanya kamu, dan dia sekarang presiden sekaligus kepala negara. Jangan dianggap boneka, itu kurang ajar. Saya gini karena saya sebagai warga negara, saya punya hak bicara untuk melindungi presiden saya. Hak saya itu. Kalau saya diam, berarti saya seperti apa ya? Kalau dikatakan binatang paling jelek juga nggak ada itu kalau penakut. Apapun, semut pun kalau dia gigit kan. Jadi kita harus bicara seperti itu.
Itu pengkhianatan terhadap presiden sebagai pimpinannya. Undang-undang dasar, Undang-Undang Polri tahun 2002 pasal 8 ayat 1, polisi di bawah, ya, kepolisian Republik Indonesia di bawah Presiden Republik Indonesia. Jelas kok, atasannya ditantang, itu kan gila itu. Tidak apa-apa, biar dengan, karena kecintaan saya terhadap Korps Tribata. Kasihan itu polisi yang di jalan capek-capek, ya kan? Kasihan polisi-polisi lainnya lagi. Mereka jadi dimusuhin. Jangan memusuhi rekan kita polisi-polisi yang lainnya. Ini hanya perbuatan satu orang yang namanya Jenderal Polisi Sosial Ligit yang merusak nama Korps Tribata. Iya, menganggap presiden boneka. Lalu pertanyaannya, kita lihat aja. Kalau tidak ada perubahan, berarti silakan analisa sendiri. Ya boneka beneran kan gitu. Tapi saya yakin beliau seorang patriot, beliau orang yang tahu etika, beliau orang yang sangat menghormati senior. Apa pangkatnya senior, kalau lihat pasti dia samperin dan dia salamin. Pasti dia salamin. Itulah Pak Prabowo. Dan ini pasti dia tahu benar, ini adalah suatu pengkhianatan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara kalian, ketika satu institusi merasa kebal, lahirlah negara dalam negara. Itu bukan stabilitas, itu bom waktu kekuasaan. Negara kuat bukan aparatnya keras, tetapi karena kontrol sipil yang tegas. Saya ulangi, karena kontrol sipil yang tegas. Jika negara terus diam, bencana mengintai. Karena diam berarti arogansi aparat dilegalkan, supremasi sipil dimakamkan, intimidasi dinormalkan, kepercayaan publik runtuh, ledakan sosial tinggal nunggu waktu. Ledakan sosial tinggal menunggu waktu. Saya mengingatkan seperti ini agar tidak terjadi ledakan sosial. Ingat, negara tidak akan runtuh oleh kudeta mendadak. Negara runtuh oleh ketakutan yang dibiarkan tumbuh. Negara harus memilih, menegakkan supremasi sipil sekarang atau membiarkan aparat membangun kekuasaan paralel. Jika negara kalah hari ini, rakyat yang akan membayar mahal esok hari. Jadi, saudara-saudaraku gengsi, kalau Anda diam, ya itu. Saya masih berapa menit ya? Ya sudah, kalau nggak diingatkan ya. Ini presiden disinilah berada di persimpangan jalan. Mau menjadi presiden kompromi dengan hal yang tidak benar atau mengoreksi semuanya, tinggal milih mau jatuh atau tetap. Ini berada di persimpangan sejarah, menjadi pemimpin korektor yang memulihkan republik atau menjadi pemimpin kompromi yang tenggelam bersama krisis. Saya sudah mengingatkan ini di forum ini di hadapan gengsi. Sejarah tidak pernah menunggu kesiapan penguasa. Sejarah hanya mencatat siapa yang berani bertindak saat negara berada di tepi jurang. Ingat, sejarah setiap perubahan besar selalu diawali oleh generasi muda yang kehilangan harapan. Selalu itu sejak. Tetapi ingat, identitas pemuda seharusnya dia adalah sebagai penggagas perubahan dan dia juga sebagai pelaku perubahan. Penggagas agen politik, melek politik kamu gengsi. Karena generasi muda itu harus seperti itu. Dan pelaku perubahan, agen pembangunan. Tapi sekarang ini mereka adalah pemuda mahasiswa turut serta dalam pembiaran politik dan elit pemudanya, mahasiswanya yang jadi penikmat pembangunan. Tidak salah, karena ketika Bang Rocky dulu mau sekolah, orang tuanya bilang, Rocky, ngana sekolah yang benar ya, supaya ngana jadi orang pinter, ngana bisa berguna bagi negara dan bangsa. Bang Rafi juga gitu, sama. Tetapi sekarang sekolah yang pinter ya nak,
supaya kamu pinter, dapat kerjaan, kaya. Jadi wajar ketika mahasiswa demo didatangin aparat, terus dikasih amplop, dijanjikan kamu akan saya kerjaan, ya sudah ngapain, diterima. Tapi itu sebenarnya dia bunuh diri. Ya sekarang ini gitu saya bilang, turut serta dalam pembiayaan politik dan kemudian sebagai pelaku perubahan. Saya tidak panjang-panjang, yang lainnya silakan baca.